Suara saya terdengar? Pak. Oke, bentar ya. Kita masuk ke pertemuan ke-8. Ini saya share dulu ya. Ini terkait dengan sejarah dan perkembangan internet. Tampil ya. Baik, kita mulai perkuliahan ini. Nanti di belakang saya absen, di akhir. Suara saya terdengar dengan jelas. Dengar ya. Ada yang masuk lagi. Ini saya absen dulu ya. Ini kayak udah masuk semua ini. Sudah ada 26. Aditya Nugraha ada. Alvira. Hadir, Pak. Audi Fadillah. Ajel. Ajel ada. Ada ya. Siapa ini? Azmi Azhari. Hadir Pak. Cahya. Hadir, Pak. Kemudian Pasha Harari Arifin. Saya Pak. Audi Jamil Pranata. Hadir Pak. Saiful Jamil. Hugo Gabriel Sianturi. Hadir Pak. Irgi Septian. Hadir Pak. Hadir Pak. Ainunisa Siregar. Iki Cahya. Lopita. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke. Lopita hadir ya. Hadir, Pak. Yalil. Iki hadir, Pak. Oke. Hadir Pak. Hadir Pak. Saya hadir Pak. Magdalena. Hadir, Pak. Muhammad Khalil Kepinda. Hadir Pak. Irji. Hadir Pak. Muhammad Revi Wahyudi. Muhammad Revi hadir Pak. Nabila Dewi Sekar Arum. Hadir, Pak. Iya. Rapli. Hadir Pak. Repo Pak. Hadir Repo. Dia hadir, Pak. Hah? Siapa? Repo Pak. Repo. Nadia hadir, Pak. Nadia, Pak. Iya. Nadia udah. Siti Julia Putri. Hadir, Pak. Siti Pramana Wiranata. Hadir Pak. Alfari. Yudhistira Alfari. Yulianti Harum. Hadir Pak. Yudhistira. Pak Yudhis hadir Pak. Yudhistira ya udah. Pak Wildan Awari hadir Pak. Wildan Awari hadir Pak. Yulianti Harum ada. Jawa Aulia
Fadila, ada? Oke. Pak, Arya belum Pak, Arya Pak. Arya apa nih? Arya Gapsaro. Azel Arya Raska Pak. Sama Adit, Bang. Adit. Udah ada nih. Azel Arya Raska Pak. Udah. Adit Pak. Adit Tenugraha, Pak. Adit Sinugraha. Sebentar. Adit Sinugraha udah nomor 1 tadi kan? Udah. Ya, Pak. Oke. Oke, Pak. Ya, udah semua ya. Ini siarannya tampil ya. Udah ya. Oke, bismillah. Kita masuk di tahap pertemuan ke-14 yaitu sejarah tentang internet. Jadi sebenarnya untuk mata kuliah aplikasi perkantoran ini kita juga harus tahu bagaimana perkembangan internet ya. Jadi perkembangan internet itu dimulai tahun 1963 ya. 1963. Kemudian ketika itu ada RAND Corporation ya, ini suatu organisasi waktu itu pengendali perang dingin ya di Amerika Serikat menghadapi masalah yang rumit. Jadi Amerika Serikat ini melakukan komunikasi itu secara lancar jika sedang terjadi perang nuklir. Jadi solusinya ya dengan menciptakan sebuah jaringan. Jadi dulunya itu sebuah jaringan sebenarnya ya, menghubungkan semua tempat sarana strategis di seluruh Amerika dan tetap memberikan request ya for proposal kepada University of California Los Angeles. Jadi ini salah satu pelopornya juga ya, universitas pelopornya. Beberapa orang terlibat diantaranya ya ini nama-namanya. Oke. Kemudian pada tahun 1964 dikeluarkanlah proposal RAND yang intinya mengatakan bahwa jaringan akan dibentuk tidak terpusat. Ini cerita sejarahnya ya. Jadi internet itu sebenarnya sebuah jaringan awalnya ya antar satu daerah ke daerah lain. Bisa saling membaca data. Ya. Teknologi ini dikenal dengan namanya Packet Switching Network ya. Kemudian pada tahun 1969 sebuah interface MASEC processor dikirimkan kepada 4 perguruan tinggi yang salah satunya di Los Angeles, kemudian ada Santa Barbara dan Universitas UT. Ini jaringan keempat ini disebut dengan sebagai ARPANET ya. Jadi ARPANET ya, milik Pentagon. Jadi awalnya di Amerika Serikat lah internet ini. Nah, internet ini bukan merupakan sesuatu yang asing ya pada bagi orang zaman sekarang. Mungkin dari mahasiswa juga sudah setiap hari berselancar dengan internet, bahkan memakan waktu 7 sampai 8 jam per hari. Nah, ini juga harus ada triknya ya. Jangan nanti kita di dunia internet, tangan kita ini kita fungsikan untuk men-share konten-konten yang negatif ya, konten-konten yang berbau sara, kemudian konten-konten yang bisa mengadu domba. Jadi ada tips-tipsnya nanti saya utarakan. Kemudian sekalipun demikian banyak orang tidak tahu, belum memahami bagaimana sebenarnya yang dimaksud dengan internet. Internet merupakan sekumpulan jaringan yang berskala global ya. Kita bisa baca data terkait profil negara-negara, kemudian terkait dengan profil provinsi, terkait dengan profil kelurahan, terkait dengan apa lagi kira-kira ya. Ada sekolah, kemudian ada lembaga-lembaga. Nah, di sinilah semua sudah berkecimpung ya. Tidak ada satu orang atau kelompok atau organisasi yang bertanggung jawab untuk menjalankan internet. Mekanisme kerja internet tidak didasarkan pada manusia, tetapi merupakan mekanisme kerja elektronik.
masing-masing jaringan terhubung dengan lain, berkomunikasi dengan menggunakan protokol ya. Protokol ini seperti alamat ya. Kalau rumah itu kalau nggak ada alamat kita susah mencarinya ya. Misalnya ada teman kita pesta tapi kita tidak tahu alamatnya, susah juga. Sama dengan internet ya atau website ya, yang konkretnya kalau nggak ada alamatnya kita tidak bisa berselancar di website tersebut. Dan internet dari waktu ke waktu ini sudah pasti jaringannya tersebar di berbagai belahan dunia, saling terhubung dengan jaringan-jaringan yang sudah ada terlebih dahulu. Jadi dari misalnya di rumah kita tuh ada ESP yang berupa IndiHome. IndiHome itu akan terhubung dengan kabel telepon itu terhubung dengan tower itu terhubung dengan satelit itu terhubung dengan negara-negara lain. Jadi itulah internet ya, kecepatan cahaya ya. Nah, apa kaitannya dengan dunia kerja kira-kira internet ini? Siapa yang bisa kasih komentar? Kalau nggak mau komentar silahkan di kolom chat juga boleh di utarakan ya. Kira-kira apa saya bilang tadi? Kira-kira apa kaitannya internet dengan dunia perkantoran ya? Silakan berikan di kolom chat jawabannya ya, tanggapan dan komentarnya. Kira-kira apa kaitannya internet dengan dunia pekerjaan atau kantor? Nggak ada kaitannya. Oke, ini ada Hugo. Hugo udah ngasih komentar. Internet mempercepat pekerjaan dan pengolahan data dengan cara yang lebih cepat dan efisien. Oke, perkembangan internet membantu perkembangan dunia perkantoran. Ya, baik. Terima kasih Hugo. Yang lain? Kira-kira kaitannya dengan apa? Dunia kerja itu apa? Ini Muhammad Khalil Kevinda. Internet memungkinkan pertukaran informasi yang cepat, kolaborasi online ya, berarti seperti di apa namanya Zoom ya, ada diskusi online ya. Kemudian serta akses ke sumber daya dan aplikasi bisnis secara efisien. Oke, jadi ini kita bisa tukar informasi ya lebih cepat. Konkretnya itu bisa melihat misalnya ada penjualan online ya. Jadi kita bisa lihat bisa diakses apa saja barang-barang yang dijual oleh suatu toko online ya. Oke, boleh. Terus yang lain ini ada dua nih ya. Muhammad Khalil, Kepinda dan Gabriel. Apalagi kira-kira untuk bisnis bisa nggak kira-kira? Bisa ya. Ya, salah satunya mungkin meningkatkan pelanggan ya. Meningkatkan pelanggan kalau ada
nggak ada internet susah juga ya. Bagaimana kita mau menjangkau pelanggan kita yang ada di setiap daerah, setiap provinsi ya. Kita memiliki misalnya toko baju online ya, kita memiliki toko baju online. Nah, kalau yang beli sekitaran teman-teman kita yang mungkin keuntungannya di situ-situ aja. Tapi kalau jaringan kita lebih besar ya, lebih besar, kemudian kita bisa memperluas jaringan kita. Nah, ini akan memperluas juga tingkat pendapatan ya di sebuah perusahaan. Oke, cuma 2 yang berani komentar, yang lain saya nggak tahu tak kemana. Tapi ya sudahlah ya. Jadi lanjut. Ini saat ribuan jaringan regional di seluruh penjuru dunia sudah terkoneksi dengan internet, sehingga antar komputer dari rumah ke rumah, dari kantor ke kantor dapat berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Ya, ini internet sudah membuat suatu jaringan yang bisa berkomunikasi dan saling mengirim data. Ya. Nah, kemudian mengetahui proses perjalanan informasi internet ya. Perjalanan suatu informasi melalui internet merupakan proses panjang ya, rumit, tidak semudah yang kita bayangkan pada saat kita mengirim email kemudian sampai di tujuan. Nah, ini salah satu juga ya, mempermudah pengiriman surat ya. Pengiriman surat yang dulunya kita mengirim surat itu, begitu surat itu jadi kita antar ke tempat yang kita tuju ya. Nah, ini pasti memakan waktu ya. Makan waktu, kemudian tenaga, kemudian akomodasi ya, transportasi. Jadi dengan adanya internet kita bisa mengirimkan sebuah pesan atau undangan kepada lembaga atau eksternal. Jadi bisa mempermudah ya, mempermudah karena kita tidak harus pergi ke tempat kantor tersebut ya. Secara garis besar, perjalanan informasi melalui internet dapat digambarkan sebagai berikut. Informasi yang dikirimkan ke komputer kita itu yang namanya Transmission Control Protocol ya, TPC, dipecah-pecah ke dalam sebuah paket yang lebih kecil. Kemudian dari komputer dikirim menuju ke jaringan lokal. Nah, ini saya ceritakan tadi ya. Di komputer itu dikirim ke jaringan lokal. Milik penyedia jasa internet ya, ini ISP. Ya. Setelah melalui jaringan lokal, paket-paket tersebut berjalan melalui berbagai tingkat jaringan ya, komputer dan jalur komunikasi yang berada di berbagai kota penjuru dunia sebelum akhirnya mereka sampai tujuan akhir. Nah, jadi ada layanan penyedia jasa internet atau yang kita sebut dengan ISP masuk ke rumah kita ya, kemudian masuk ke tingkatan jaringan di rumah kita, bisa melalui router, bisa melalui wireless ya, kemudian sampailah ke tujuan akhirnya. Agar perjalanan informasi tersebut berjalan lancar, maka diperlukan sarana perangkat ya, perangkat keras ya. Jadi di kantor kita itu, tempat misalnya kita bekerja itu ada yang namanya hub. Hub ini adalah penghubung jaringan LAN ya, Local Area Network. Inilah hub ini yang membantu mendistribusikan jaringan ke komputer-komputer tempat kita bekerja ya. Hub ini ada yang bervariasi ya, ada yang lubangnya 8, ada yang 32, ada yang 16. Kemudian ada bridge ya, ada gateway, kemudian ada repeater dan ada router ya. Ini semuanya perangkat keras yang membantu untuk internet ya. Hub berfungsi untuk, ini saya bilang tadi, hub berfungsi untuk menghubungkan antar komputer dan komputer lainnya ya, sehingga memungkinkan komputer-komputer tersebut saling berkomunikasi dengan yang lain. Sedangkan bridge itu berfungsi untuk menghubungkan antar jaringan local area network ya, satu dengan yang lain. Ini jaringan lokalnya ya, untuk bridge ini. Kemudian sehingga data dapat dikirim dari satu jaringan lokal tertentu ke jaringan lokal lainnya. Sedangkan gateway itu berfungsi mirip seperti bridge,
Namun kelebihannya ialah gateway dapat menerjemahkan data dari satu jaringan ke jaringan lainnya. Jadi karena jarak yang harus ditempuh oleh perjalanan informasi atau internet ini kadang jauh dari sudut pandang lokasi fisik, maka sinyal yang mengirimkan data dapat melemah. Nah, sama halnya kalau kita pakai internet di rumah, kalau kita semakin jauh, itu akan sinyalnya semakin lemah. Ya. Makanya sebenarnya saat ini yang masih saya pikir yang masih berlaku itu adalah modem, ya, modem. Jadi modem itu sebenarnya saat ini memang belum sudah tidak nampak lagi ya, tapi dia sangat membantu karena modem ini modem eksternal yang berbentuk bulat itu kalau diletakkan di sebuah tempat ya, sebuah tempat kemudian kita bergerak, kita bawa modemnya, ini yang membuat sinyal internet itu semakin kuat. Kemudian ada yang namanya peranan repeater. Repeater ini menguatkan sinyal ya pada interval tertentu. Banyak informasi melalui internet memerlukan pengaturan ya. Nah, salah satunya itu adalah router ya, ada router. Router ini apa lagi nih gitu kan? Router ini untuk mengatur lalu lintas informasi namanya route ya. Router kan kayak rute ya, rute atau yang disebut dengan lalu lintas. Jadi dia yang ngatur lalu lintas masuknya jaringan internet. Router memeriksa paket-paket informasi, menentukan tujuannya serta mengirimkan ke router berikutnya yang terdekat. Ya, jadi router ini dia memberikan semacam sinyal atau jaringan dengan kota-kota tertentu agar bisa dibaca oleh klien atau user ya, baik di lantai 2, baik di lantai 1 maupun di lantai 2 ya. Kemudian ini ada namanya di internet itu alamat dan domain internet. Nah, ini apalagi kan gitu. Bagaimana email kita dikirimkan dapat sampai ke tujuan ya. Sebagaimana cara kerja pengiriman surat pos ya. Dulu ada nama surat pos yang biasa kita lihat di kantor pos. Nah, ini pasti surat pos dulu itu pasti memerlukan alamat yang jelas, kalau tidak sampai ya. Sama halnya kalau kita membeli barang melalui toko online, kalau alamat kita tidak cocok atau tidak pas, barang ya. Kemudian email ya, ini nah, jadi sampai di mana tadi? Nah, jadi email ini kalau saat ini kita tidak ada yang tidak pakai email ya, semua pakai email ya, karena syarat apapun yang ada di internet itu registrasinya itu menggunakan email ya. Upayakan email kita itu jangan berubah ya. Ini salah satu email ini sangat penting sekali, terutama untuk yang namanya penyimpanan nomor HP teman, saudara atau kerabat-kerabat yang lain. Nah, ini ada saran kalau alamat email ini untuk registrasi atau penyimpanan nomor HP teman-teman kita, ini upayakan simpannya di email ya. Karena apa? Karena suatu saat kalau seandainya HP kita itu rusak, kemudian basah, kemudian hancur ya, hilang. Nah, ketika kita mau mengambil nomor atau mencari nomor-nomor teman kita yang sudah ada di HP tersebut, kalau seandainya penyimpanan nomor HP itu tidak kita simpan di email, nah ini kita minta satu-satu, ini kan sangat lama ya, kita nyari data lagi, nyari teman-teman lagi, nyari buat grup lagi. Nah, kalau kita simpan di email, jadi sewaktu-waktu kalau HP kita ini rusak, pecah dan lain sebagainya, kita cari data di email kita masih dapat ya. Karena nomor HP itu setiap hari pasti ada ya, apalagi kalau WA group. Kemudian dengan email ini pasti membutuhkan alamat ya, karena kita pun berkirim pesan atau berkirim salah satunya tugas ya, salah
satunya tugas itu terkadang dosen mengharapkan dapat dikirim melalui email. Seperti apakah sebenarnya yang maksud dengan alamat internet ya? Jadi alamat internet itu agar email sampai tujuan diperlukan adanya internet protokol atau IP ya. IP dimanfaatkan alamat-alamat internet untuk mengirimkan email dari satu komputer ke komputer lainnya. IP biasanya berbentuk deretan angka terdiri dari 4 seri dipisahkan dengan titik ya, misalnya alamat 182.63.139.83. Ini adalah nomor seri yang ada di setiap PC ya, yang ada di setiap PC, kemudian yang ada di setiap laptop. Nanti bisa dilihat ya, di dalam komputer ya. Kemudian ini gampang jadinya. Nanti nyarinya itu misalnya ada My Computer, klik kanan, Properties, nanti langsung nampak alamat IP kita. Fungsinya sangat banyak ya. Dia bisa berbagi data, kemudian bisa berbagi printer ya. Terkadang kalau di kantor kita itu kan printer satu, komputer banyak, sementara untuk dana untuk beli printer baru itu belum ada. Jadi kita perlu sharing printer namanya ya. Kemudian pada tahun 1980-an ini ada Sun Microsystem mengembangkan apa yang dinamakan dengan domain name system. Ini apalagi ya? Ini DNS. DNS ini didasarkan pada sistem hierarki yang mengelompokkan komputer-komputer ke dalam internet. Masing-masing komputer oleh DNS diberi nama domain atau alamat internet. Ini sama dengan menggunakan huruf ya. Dulunya bisa menggunakan angka, tapi sulit dihafal ya. Tak mungkinlah sebuah alamat misalnya www.detik.com kita buat menjadi angka. Sebenarnya dulu itu angka, tapi itu dikenal sangat sulit diubah atau difungsikan melalui huruf ya. Tak mungkin misalnya www.detik.com kita hafal 192.168.23, itu sangat sulit memang ya. Makanya diganti dengan angka. Sebenarnya itu angka sebenarnya ya. Kemudian DNS memungkinkan satu komputer mengirimkan email ke komputer lain dengan tepat. Jadi yaitu dengan cara mengubah alamat internet berbentuk teks menjadi bentuk angka sesuai dengan IP-nya ya. Kemudian alamat email pada umumnya terdiri dari dua bagian dipisahkan dengan tanda @ ya, atau @ ini bahasanya dengan @ dulu dibilang akeong ini ya, ini @ ya. Kemudian contoh ya, contohnya tuh ini seperti ini contohnya. Nah kalau saat ini kan kalau membuat Gmail itu kalau nama kita yang diharapkan oleh Gmail itu ya unik ya, misalnya nama kita Tarjanax. Jadi di sininya dia kasih rekomendasi mungkin 123 gitu kan, 89. Nah, mungkin yang memakai nama kita sudah banyak. Karena rata-rata pengguna internet Gmail ini sudah cukup banyak ya di dunia ini. Makanya dia buat kode di depannya gitu ya. Terus alamat email ini mempunyai makna ya. Bagian pertama alamat sebelah kiri ini tandanya @ ini adalah nama pengguna ya, username ya. Kemudian bagian kedua alamat yang berada di sebelah kanan tanda @ ini adalah nama domain ya, untuk mengidentifikasi komputer tertentu di mana pengguna mempunyai alamat email di internet. Pada bagian yang paling kanan titik ini merupakan domain yang paling utama untuk mengidentifikasikan organisasi di mana email pengguna termasuk di dalamnya. Jadi kalau kom ini dulu dipanjangkan itu adalah komersial ya. Nah, sekarang pun sebenarnya ya untuk alamat domain yang paling belakang itu sudah banyak ya. Ada ACID ya. ACID itu adalah Akademik Indonesia ya. Ada MyID, My itu adalah seperti Malaysia ya. Ini alamat-alamat seperti kom ini sudah banyak berubah ya, apalagi dengan adanya EI ya. EI itu sekarang udah banyak berganti-ganti di alamat terakhirnya.
Kemudian contohnya ini ada domain ya. Beberapa domain terkenal didasarkan pada organisasi ya, diantaranya ada com untuk organisasi komersial ya, yang saya bilang tadi. Kemudian ada edu atau AC, ini kalau Pancabudi itu kalau nggak salah di ACID ya, ACID akademik ya. Akademik itu organisasi atau organisasi pendidikan maksudnya ya. Edukasi ini edu ini sering dipakai di Malaysia ya, Malaysia ini pakai edu. Nah, ini ACID, jadi ID-nya itu adalah Indonesia. Nah, ada juga GOV. GOV ini untuk organisasi pemerintah, ya, government, ya, bahasa Inggrisnya ini sebenarnya. Kemudian ada MIL, ini biasa untuk organisasi militer, ya. Nanti ini bisa dilihat aja di browsing di Google, ya. Kemudian ada NET, ini untuk biasanya NET ini untuk organisasi penyedia jaringan, ya. Ini penyedia jaringan ini. Biasanya kalau kita mau seperti Red Hat ada organisasi tentang Windows ya, ini pakai net. Terus ada ORG ini untuk organisasi umum ya, organisasi umum. Info untuk informasi pribadi atau kelompok negara diantaranya adalah CA. CA itu biasanya Kanada ya, ada juga ini biasanya tertera di belakang alamat websitenya ya. Ya ada FR itu biasanya itu untuk Prancis, JP itu untuk Jepang, NL itu untuk Belanda, ya. Ada TH, TH ini untuk Thailand, kemudian ada UK, UK itu untuk Inggris, nah ini Indonesia ya. Ada Indonesia itu untuk ID itu untuk Indonesia. Kemudian lanjut kita cara kerja koneksi suatu web di internet ya. Nah, bagaimanakah cara kerja suatu web sehingga web tersebut dapat terkoneksi dengan internet? Nah, koneksi suatu website memerlukan 4 komponen ya, ada 4 komponen. Yang pertama yaitu komputer ya, berfungsi sebagai client ya. Nah, kalau nggak ada komputer susah juga ya, apa yang mau dibuat internet kan gitu. Nah, jadi harus ada komputer atau ya kalau saat ini kita HP lah ya, HP kemudian laptop ya, ini untuk berfungsi sebagai client. Kemudian ada provider ya, penyedia jasa layanan akses internet. Kemudian ada server. Ini server ini untuk menyimpan data ya, data website. Misalnya kalau di website surat kabar, mereka harus ada server ya, harus ada server ya, kapasitasnya itu tidak lagi 50 GB, 100 GB. Enggak, karena kan setiap hari kalau media surat kabar itu diisi oleh konten-konten berita ya yang update. Contohnya aja kita ambil website-website berita yang terkenal itu adalah Detikcom ya. Detikcom itu kalau dia setiap wartawan namanya juga detik ya, berarti setiap detik itu ada berita ya. Detikcom itu setiap detik ada berita. Nah, wartawannya menyebar di mana-mana. Jadi mereka mungkin punya username dan password untuk login, untuk masukkan berita yang tiap detik itu ada. Gak mungkin servernya itu 100 GB ya, gak mungkin pasti sudah bertera-tera ya, bertera-tera dan servernya itu berada di sebuah tempat yang aman ya, yang nggak mudah banjir, yang nggak mudah terbakar, di suatu gedung ada anti petirnya. Seperti itu. Begitu juga lembaga atau perkantoran kita ya. Biasanya kalau di kantor-kantor itu ada sebuah tempat yang dinamakan ruang server ya. Ruang server itu hidup untuk AC-nya itu 24 jam ya, 24 jam dalam setahun ya. 24 jam dalam setahun. Contohnya misalnya kita ya sebagai mahasiswa yang setiap saat mengklik atau membrowsing yang namanya portal ya. Kita ingin lihat sejauh mana misalnya jadwal kuliah ya. Kemudian terkadang dosen ingin tugas kita itu dikumpulkan melalui portal ya, atau mengambil atau melihat nilai. Kan nggak mungkin servernya itu
beroperasinya 16 jam ya, atau 18 jam atau 20 jam. Nah, ini yang nanti mungkin bisa menurunkan pelayanan ya. Jadi setiap kantor tempat kita bekerja itu ya paling tidak adalah semacam server kecil ya. Misalnya untuk database pelanggan ya. Apalagi kecepatan servernya ya. Untuk bandwidth-nya itu jangan cepat lambat. Nah, ini yang membuat nanti para pengguna akan kesulitan untuk mengakses. Kemudian ada jaringan komunikasi yang menghubungkan ketiga komponen tersebut ya. Jika seseorang ingin mengakses internet dari rumah atau kantor dengan menggunakan komputer pribadi, maka komputer tersebut merupakan titik awal koneksi yang kemudian harus dihubungkan dengan modem ya. Nah, ini dulu sebelum adanya paket data, sebelum adanya pelayanan ISP ya, provider untuk penyedia jasa akses internet ini, untuk terhubung dengan internet itu kita harus mengkoneksikan yang namanya telepon genggam ke dalam card yang namanya card untuk internet ya, ke dalam PCI motherboard. Jadi kita cantolkan, kita cabut kabel telepon genggam ya, yang model kantor dulu, baru kita colokkan ke dalam card tersebut ya. Nah, ini belum lagi konfigurasinya sangat lama ya kalau untuk berinternet dulu di tahun-tahun 2005 ya. Kita belum begitu banyak yang menggunakan akses internet sekarang. Nah, ini ada juga modem ya. Modem ini membantu untuk supaya bisa connect ke internet. Nah, kemudian dibantu dengan browser perintah diteruskan untuk dapat terhubung dengan komputer tertentu sehingga kita dapat memanggil halaman. Ini browser ini kan banyak. Kira-kira browser untuk internet itu apa aja? Siapa yang bisa kasih komentar di kolom komentar? Ya, untuk menjelajah internet itu kira-kira aplikasinya apa aja? Aplikasi untuk browsing internet. Ada yang bisa ngasih komentar di kolom chat? Siapa yang tahu untuk browsing di kantor kita kan ada juga untuk menjelajahi internet itu pakai aplikasi apa kira-kira? Kan banyak tuh ragamnya. Silakan beri komentar di di chat ya. Berarti jarang menggunakan internet ya di kantor ya, atau di tempat kerja ya. Oke lah, salah satunya itu adalah yang namanya Chrome ya. Ada Chrome, kemudian ada Opera, kemudian ada apa lagi? Ada Internet Explorer ya, yang logo yang gambar E ya. Jadi dengan browsing itu kita bisa menjelajah atau memanggil halaman dokumen tertentu ya. Nah, ini dia. Ini salah satu contohnya, contoh portal berita Unicom ya. Nah, pada saat kita terhubung dengan internet, kita bermaksud untuk membuka suatu halaman web tertentu ya. Ini sebenarnya nggak mesti kita harus kerja kantor ya. Kalau kita mau mencari misalnya tugas dari dosen untuk mencari artikel, jurnal, kemudian referensi, kemudian apa lagi wawasan, ini kita bisa melalui HP ya. Nah, ketika membuka suatu halaman web tertentu, kita perlu menuliskan alamat domain ya, alamat domain web tertulis misalnya http berita unicom.ac.id. Nah, ini kita lihat berarti alamatnya itu http berita unicom.ac.id. Berarti ini orang yang membuat adalah orang Indonesia ya. Kita lihat tadi akademik Indonesia ya. Dengan kecepatan yang tinggi, permintaan tersebut dikirimkan ke web tersebut sehingga halaman web tersebut kemudian dapat dibaca melalui komputer kita. Ya, ini adalah salah satu
website yang kita buka di portal berita Unicom. Jadi sebenarnya website itu bisa dikatakan portal juga ya. Nah, sama kita. Kalau kita buka kalau mahasiswa ya betul website mahasiswa ya sama. Kemudian jenis file yang di internet itu ya, file yang ada di internet ya. Jika kita melakukan survei di internet, maka kita akan menemukan jutaan file ya yang berisi bermacam-macam informasi, jutaan nih yang berasal dari server-server yang tersebar di penjuru dunia. Sekalipun demikian, garis besar hanya ada dua jenis file yang di internet, yaitu file ASCII, American Standard Code for International Intelligence, kemudian file binary. Ya, sebenarnya yang diketahui komputer itu adalah file 0101 ya. 0101 itulah diterjemahkan ke dalam huruf ya. Nah, apa yang dimaksud dengan file ASCII ialah file teks yang sederhana yang berisi kode-kode ASCII, yaitu kode-kode komputer yang memunculkan karakter-karakter di layar monitor. Jadi file ASCII ini tidak ada isinya apa-apa, ia hanya berupa data-data karakter sederhana. Lain halnya dengan file-file binary. File-file binary tersebut berisi data yang berisi kode secara spesial dan hanya dapat dilihat atau menggunakan perangkat lunak atau komputer tertentu. Kita sering mendengar ada namanya file HTML ya. HTML ini pada dasarnya terdiri dari file teks ASCII, yaitu untuk memerintahkan browser untuk memunculkan halaman-halaman website tertentu ya. Jadi jenis file yang lain sering kita dengar ialah file-file grafik menggunakan format PDF. Sebagian besar PDF itu adalah berupa binary ya, angka-angka. Sedangkan sebagian kecilnya berupa file ASCII file ya. Jadi cara kerjanya masuk, kita cara kerja email. Jadi kerja email itu ya pada dasarnya sama dengan data yang dikirimkan melalui internet ya. Mayoritas lalu lintas internet saat ini dipenuhi oleh email ya, dari suatu komputer ke komputer lainnya. Makanya sebenarnya kalau kita cari misalnya contoh proposal ya, contoh jurnal, kemudian makalah, kemudian semua yang ada kaitannya dengan bidang studi kita, ini sebenarnya dibaca Google atau dibaca Google itu melalui transaksi pengiriman orang-orang yang ada di belahan dunia ya. Jadi apa yang dia upload di internet, makanya kita bisa nyari informasi-informasi apa yang kita inginkan ya. Apalagi dengan adanya misalnya aplikasi yang saat ini yang sedang berkembang itu adalah AI ya. Jadi AI ini dia juga salah satu mungkin terobosan baru bagaimana AI itu bisa membaca seluruh pertanyaan-pertanyaan baik matematika, teori, hukum, politik secara sebenarnya bukan sempurna ya. Artinya dia bisa menjawab yang bisa membantu pola pikir kita untuk mengembangkan. Nah, itulah dia misalnya AI yang yang aplikasinya itu adalah berbentuk ChatGPT ya, ChatGPT. Cobalah nanti dari mahasiswa tes aja ChatGPT, nah, itu dia akan menjawab apa yang kita inginkan ya. Bagaimana email dikirim melalui internet sama dengan cara data dikirimkan dari suatu komputer ke komputer lainnya ya. Email dikirim akan dipecah-pecah oleh TCP menjadi paket-paket kecil, kemudian IP protokol mengirimkan ke lokasi yang dituju pada paket-paket tertentu sampai tujuan bisa kembali seperti semula. Jadi pengiriman email itu juga ya, ada alurnya ya. Data itu dipecah-pecah dulu ya, kemudian menjadi kecil, kemudian IP protokol mengirimkan lokasi yang dituju ya. Dia masuk ke alamat dulu dia, ke alamat protokol dulu. Kemudian sampailah ke tujuan yang kita inginkan. Sesungguhnya perjalanan email komputer lain sangat rumit. Ya, jadi sebagai contoh, seorang berada di Bandung dengan menggunakan email milik Yahoo, maka secara fisik sebenarnya emailnya berada di server Yahoo ya, terdekat dengan wilayah Indonesia ya. Jadi di Indonesia juga ada Yahoo,
Nah, misalnya Singapura atau Melbourne, Australia, jika email tersebut dikirim melalui alamat email orang lain dengan alamat misalnya agusplaza.com, maka email tersebut berjalan dari komputer pengirim di Bandung menuju Singapura atau Melbourne, kemudian kembali lagi ke Indonesia menuju lokasi server milik Plaza, misalnya di Bandung atau Jakarta. Jadi nggak serta-merta sampai ya. Jadi dia ada translate dulu, kemudian tapi kecepatan tinggi, ya, kecepatan cahaya, ya. Makanya waktu kita email itu hari ini beberapa detik kemudian sampailah ke tujuannya, ya. Dengan demikian majunya teknologi internet ini berkembang, adanya namanya bahasa pemrograman, ya, harus didukung, ya. Seperti dengan pengiriman email dapat disisipi dengan yang namanya, ya, ini ada kalau kita di kantor, kalau kita ingin mengirimkan email itu lampirannya atau bisa disisipi dengan gambar, kemudian dengan suara, ya, dan juga dengan video ataupun file-file program aplikasi dalam bentuk file-file binar. Tapi upayakan ini tips untuk pengiriman email ini sebaiknya itu ada yang namanya di WinZip, ya, supaya filenya itu lebih kecil. Ya, ini seperti Yahoo. Nah, ini kita masuk ke World Wide Web, ya. Jadi salah satu elemen yang paling menarik dalam internet ialah adanya World Wide Web yang merupakan teknologi canggih saat ini dalam dunia internet. Nah, jadi WWW ini merupakan jaringan yang menghubungkan jaringan-jaringan lokal ke dalam satu jaringan global, ya, di mana satu komputer di negara tertentu dapat secara langsung berkomunikasi dengan komputer negara lainnya. Nah, WWW ini sering disingkat dengan web. Isi halaman-halaman yang dapat menampilkan, ya, yang pasti kita lihat website itu ada teks, kemudian ada gambar, kemudian ada grafik, suara, animasi. Nah, serta elemen-elemen multimedia lainnya yang ditampilkan secara interaktif. Jadi mungkin ada iklan juga, ya, di dalam website itu. Nah, kalau kita lihat suatu website yang sudah banyak iklannya, ya, sudah banyak iklannya, ini pertanda bahwasanya dia sudah dihargai oleh Google AdSense, ya. Jadi Google AdSense itu sebuah perusahaan Google yang memberikan apresiasi kepada pemilik website. Kalau dilihat dari segi visitornya, dia sudah banyak, ya. Misalnya dia buat website sebuah toko online, tapi yang sudah terkenal dan ada di dalam di dalam websitenya itu kolom visitor, ya. Kolom visitor ini kalau saya bilangkan, visitor ini kan orang yang berkunjung, ya. Misalnya kolom visitor itu ada itu nanti di dalam pembuatan website. Biasanya kalau di dalam WordPress itu ada lambang atau fasilitas yang kita klik untuk membuat kolom visitor. Nah, fungsi kolom visitor ini adalah untuk melihat sejauh mana website kita itu dikenal oleh dunia luar, ya, contohnya negara lain, Malaysia, Brazil, Amerika, kemudian Kanada dan sebagainya, ya. Nah, dari sini kalau konten kita itu atau isi daripada sebuah website yang kita bangun, ya, yang kita bangun itu update, ya, kontennya misalnya kita sering mengisi berita, kemudian sering mengisi tips, ya, tips baik itu tips kesehatan, kemudian tips dan trik untuk mendapatkan pekerjaan dan lain sebagainya. Nah, ini akan dilihat oleh Google AdSense namanya. Ternyata visitor atau pengunjungnya itu banyak. Nah, ini nanti yang akan ditawarkan oleh Google AdSense supaya kita bisa dapat dana, ya, bisa dapat gaji kalau saya bilang dari situ, ya. Awalnya memang pernah nggak kita lihat orang yang membuat game, ya, game online yang diinputnya di dalam Play Store, yang awalnya dia itu dulu adalah seorang buruh kapal angkat
beras, ya, menurunkan beras dan mengangkat beras ke kapal. Nah, tapi dia gunakan waktunya itu malam untuk membuat game, ya, game edukasi terutama. Game edukasi setelah bagus, dia akan mengirimkan, membuat atau menginput ke dalam Play Store, ya, mendaftarkan di Play Store. Nah, banyak yang download. Nah, Play Store sendiri menggaji dia kalau nggak salah kemarin itu satu bulan itu 15 juta, ya. Ya, karena mungkin sudah banyak yang banyak yang install, ya, banyak yang download. Nah, itu pula. Nah, sama halnya dengan website ini, ya. Kalau kita lihat detik.com itu, ya, website detik.com itu iklannya sudah banyak, ya, sudah banyak. Hampir nggak kelihatan lagi beritanya. Nah, detik.com itu dapat apresiasi dari Google AdSense, ya, dapat reward berbentuk uang, tapi kita nggak tahu, mungkin udah puluhan juta, ya, per bulannya, karena mereka kan tiap hari ada konten yang baru. Nah, sama lah halnya dengan kita kalau memiralkan diri, ya, atau membuat sesuatu di YouTube, ya, YouTube pasti akan memberikan iklan, ya, menawarkan, asalkan kita rajin, ya, rajin membuat video-video baru. Sama halnya kayak kalau nggak salah Halilintar gitu, ya, dia bisa dapat 1 M 1 tahun, ya, diakumulasikan. Memang kalau kerja seperti itu kita juga harus fokus, ya, fokus untuk mendapatkan video-video menarik yang harus kita upload. Mungkin itu aja pertemuan kita hari ini, ya. Jadi saya sudah absen, waktunya ada 4 menit lagi. Kemudian ini bahannya nanti saya share aja di grup. Coba dibuka kameranya, kita foto bersama. Sebentar, ya. Oke, sudah. Terima kasih. Saya ucapkan, saya akhiri. Alhamdulillah. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak.